Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Untuk mengetahui tentang apa itu ulumul Quran dan sejarah perkembangannya, kita akan mencoba mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ulum, yang artinya banyak ilmu, karena ulum itu jamak dari kata ilmu. Ilmu itu sendiri berarti pengetahuan. Sementara Al-Quran, saya kira ini sudah masyhur bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mengandung mukjizat, diturunkan secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, tertulis di dalam mushaf mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran merupakan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara tepat. Yang kedua, untuk mengetahui ulumul Quran dan sejarah perkembangannya, yang harus kita ketahui adalah ruang lingkup dan pokok-pokok bahasan ulumul Quran. Ajar Kasih yang wafat tahun 794 Hijriah dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran menjelaskan tiga cabang ilmu Al-Quran. Ada 47 cabang pembahasan dari tiga cabang itu, banyak. Sedangkan Jalaluddin As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran membagi ilmu Al-Quran ke dalam 80 cabang. Jadi luar biasa banyak ilmu untuk mempelajari Al-Quran itu. Secara umum, cakupan ulumul Quran bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran secara langsung. Yang kedua, ilmu-ilmu Al-Quran yang berkembang dengan ilmu lainnya. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang berkaitan dengan teks-teks syar'i Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengan teks Arab Al-Quran, seperti ilmu ma'anil Quran, ruang lingkup dan pokok-pokok bahasan Al-Quran secara ringkasnya begitu. Yang ketiga, kita akan mencoba bagaimana sejarah perkembangan ulumul Quran itu. Kita lihat di abad pertama dan kedua Hijriah, orang langsung bertanya kepada Rasul dan sahabatnya. Masa Abu Bakar ada 70 hafiz terbunuh. Lalu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu kumpulan. Maka Zaid bin Sabit ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kumpulan, satu mushaf. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, Islam sudah menyebar ke luar Arab. Banyak perbedaan di antara orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka Utsman bin Affan kemudian membukukan dalam satu mushaf yang sampai hari ini kita kenal sebagai mushaf Utsmani. Tapi pada waktu itu belum ada titiknya, belum ada barisnya, jabar CR-nya belum ada waktu itu. Sehingga pada zaman Sayyidina Ali, karena semakin banyaknya orang masuk Islam di luar Arab, tulisan pada waktu itu belum ada baris dan titiknya, maka Sayyidina Ali menugaskan Abul Aswad Ad-Duali yang wafat tahun 69 Hijriah, ditugas menyusun kaidah bahasa Arab, yang ini kemudian menjadi cikal bakal ilmu nahwu dan i'rab. Kemudian pada abad ketiga dan keempat Hijriah, para ulama terus mengembangkan ulumul Quran. Selain menulis tafsir dan ilmu tafsir, mereka menulis beberapa ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Seperti diantaranya Muhammad bin Khalaf Murzaban yang wafat tahun 309 Hijriah menulis buku Ahwali bi Ulum Al-Quran. Karya ini terdiri dari 27 jilid. Kemudian pada abad keempat Hijriah mulai disusun ilmu-ilmu Gharaib Al-Quran yang menerangkan keajaiban yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Sijistani misalnya, yang wafat tahun 330 Hijriah, menulis Gharaib Al-Quran. Muhammad bin Ali Al-Adwafi yang wafat tahun 388 Hijriah menulis Al-Istighna fi Ulumil Quran. Kemudian pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, misalnya Ali bin Ibrahim bin Syahid Al-Khufi yang wafat tahun 430 Hijriah menulis buku i'rab Al-Quran. Ibnu Al-Jauzi wafat tahun 579 Hijriah menulis Funun Al-Afnan fi Ajaibil Al-Quran. Jadi terus berkembang ya para ulama yang menggabungkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, misalnya ada ulama bernama Abu Syamah yang wafat 655 Hijriah menulis Al-Mursid Al-Waziju bima yata alaku bi Al-Quran.
Kemudian pada abad ke-7 Hijriah atau ke-8 ya, ke-8 Hijriah, di antaranya ada ulama yang bernama Badruddin Al-Jarkasi menulis buku yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi ini terus berkembang. Kemudian pada abad 9 dan ke-10 Hijriah, di antaranya muncul seorang ulama Al-Suyuti dan beliau mengarang kitab yang berjudul Al-Tahbir fi Ulumi Al-Tafsir. Kemudian pada abad ke-16 atau ke-14 Hijriah ya, muncul lagi yang hampir terakhir ini ya, Mustafa Al-Marabi menulis Jawaji Tarjamatu Al-Quran. Sebenarnya banyak di setiap abad itu ulama-ulama yang menulis, tetapi saya cuma mencoba mencapaikan di antaranya saja begitu. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui perkembangan ulumul Quran ini, kita akan mencoba belajar tentang nama-nama Al-Quran. Apa saja nama Al-Quran itu? Allah memberikan Al-Quran beberapa nama, seperti Al-Quran itu sendiri, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanzil, dan banyak lagi. Dan di antara ulama mengatakan, Muhammad Abdullah Daraj itu menjelaskan bahwa kedua nama yaitu Al-Quran dan Alkitab memiliki makna yang sesuai dengan kenyataannya. Penamaan Al-Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat bahwa selayaknya Al-Quran itu dipelihara dalam bentuk bacaan, hafalan, dan tulisan. Jadi Al-Quran kan artinya bacaan, begitu. Alkitab itu artinya tulisan. Nah, sehingga ini jadi isyarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penamaan atau penyebutan Al-Quran disesuaikan dengan fungsinya. Seperti juga misalnya Al-Furqan sebagai pembeda. Dengan pembeda ini kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kelima adalah apa kandungan atau isi dari Al-Quran itu sendiri. Sebagian ulama membagi intisari kandungan Al-Quran menjadi 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ada juga yang merinci isi pokok kandungan Al-Quran, seperti mana Khalil Al-Qatan dalam kitabnya Mabahis halaman 18-20 menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat akidah, ibadah, hukum-hukum, at-tadzkir, kisah-kisah, dan seruan untuk berpikir. Yang paling terakhir misalnya Fazlur Rahman dalam bukunya Major Theme of Quran menjelaskan tentang tema-tema atau kandungan-kandungan pokok dalam Al-Quran. Ada 7 tema pokok di dalam Al-Quran itu. Yang pertama tentang Allah, meliputi ketauhidan kepada Allah. Yang kedua tentang manusia. Manusia dibagi ke dalam 2 topik, yaitu manusia sebagai individu dan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga alam, meliputi penciptaan alam, alam sebagai ayatullah, alam tidak untuk dieksploitasi, dan hukum alam. Yang keempat, kenabian dan pewahyuan. Yang kelima, eskatologi, meliputi hari pembalasan, kiamat, surga, dan neraka. Yang keenam, setan dan keburukan. Dan yang ketujuh, kemunculan komunitas muslim, meliputi kisah-kisah para nabi, aturan-aturan berhubungan sesama muslim dan non-muslim. Itu kandungan atau isi Al-Quran menurut sebagian para ulama. Yang keenam, kita mencoba membedakan atau apa yang dimaksud dengan wahyu, karena tadi dalam pengertian Al-Quran kan disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Dalam terminologi Islam, kata yang terdiri dari 3 huruf W, H, dan Y memiliki makna komunikasi, baik itu gagasan, perintah, dan informasi dari Allah kepada makhluknya yang terpilih, baik secara langsung maupun melalui perantara yang supranatural seperti malaikat. Itu wahyu menurut terminologi Islam, karena ada sebagian cendekiawan yang mengatakan bahwa wahyu itu sendiri berarti komunikasi saja begitu. Kemudian siapa penerima wahyu? Ini yang ketujuh ya. Kata W yang terdiri dari huruf W, H, dan Y di dalam Al-Quran kebanyakan menunjukkan proses komunikasi ilahiyah, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dan menggambarkan komunikasi Tuhan dengan makhluk-makhluknya, serta komunikasi Tuhan dengan para nabinya di bumi. Jadi penerimanya adalah para nabi, termasuk juga para makhluk yang lain. Tetapi mungkin kalau berhubungan dengan Al-Quran, kita akan mencoba memahami bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam surat Toha ayat 114 disebutkan di situ bahwa jangan tergesa-gesa ya menghafal Al-Quran. Maka di situ ulama menyimpulkan bahwa Al-Quran yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu surat Toha ayat 114 itu adalah wahyu yang telah selesai disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu wahyu yang sudah selesai sampainya. Sedangkan wahyu yang masih sedang disampaikan kepada Nabi Muhammad, masih dalam perjalanan, itu masih disebut wahyu, bukan Al-Quran. Jadi proses akhir dari sebuah wahyu itu disebut Al-Quran, karena secara bahasa kan Al-Quran bacaan.
Kemudian yang kedelapan, kita mencoba membedakan apa bedanya wahyu, ilham, dan taklim. Nah, dalam pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa wahyu adalah suatu isyarat yang cepat dan sangat rahasia, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah. Sedangkan ilham adalah sebuah dorongan yang ada dalam alam bawah sadar kita untuk melakukan sesuatu, seperti ketika kita merasakan lapar, kita ada dorongan untuk makan, itu ilham. Jadi sesuatu yang terbersit dalam otak untuk melakukan sesuatu. Wahyu biasanya berlaku pada Nabi dan Rasul, tapi ilham berlaku untuk manusia biasa. Baik wahyu maupun ilham diperoleh atas kehendak Allah. Jadi selain Nabi juga kadang-kadang dia mendapatkan ilham. Yang membedakan dengan taklim, apa itu taklim? Taklim secara bahasa berarti pengajaran. Ya. Secara istilah berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Proses taklim ini harus dilalui dengan cara usaha manusia. Jadi tidak langsung disampaikan oleh Allah. Jadi ada kasab, ada usaha. Demikian 8 hal yang perlu kita pahami dalam memahami ulumul Quran dan sejarah perkembangannya secara ringkas. Ya, karena ini bentuknya ringkasan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.